benangnya semua benang harganya 10.000 atau berbagai varian beda, nanti bisa disesuaikan. Kita balik lagi ke sini ya. Ini purchase unit, ini nanti akan menyesuaikan ketika kalian mengubah di sini, satuannya juga akan menyesuaikan. Misalnya ini saya ganti menjadi sentimeter, ya. Nanti di sini juga akan berubah menjadi sentimeter, gitu ya. Oke. Nah, stok persediaan, rutenya, ya. Untuk stok persediaan atau inventory untuk barang benang ini, rutenya apa? Kalian membeli atau memproduksi? Membeli, ya kan? Kalau memproduksi berarti kalian pegawai benangnya juga di pabrik, gitu kan? Dari mana? Dari apa sih bahan bakunya benang? Kapas ya? Atau apa? Gas. Jadi nanti kalian cekkan rutenya adalah beli. Nanti kalian save, kemudian nanti boleh dikasih foto gambarnya, silakan. Nanti bahan baku kalian yang membuat barang yang akan kalian jual itu nanti sudah semua kalian input, ya. Kemudian langkah berikutnya kalian akan membuat tadi daftar kebutuhan material atau BOM. Ada di sini produk BOM. Kira-kira untuk membuat si hijab segi 4 Swarovski ini membutuhkan material apa saja sih? Ya. Tadi kan ada yang dengan varian atau tanpa varian. Yang tanpa varian berarti ini dikosong. Ya. Oke, jenis BOM memproduksi produk saat ini atau set atau merakit, gitu ya. Kuantitasnya ini maksudnya resep untuk berapa unit sekali produksi untuk berapa pieces misalnya, gitu ya. Ini kalau biar mudah saya bikinnya resep ini untuk memproduksi satu hijab, ya. Kan ada nih misal kalian dimsum, ya, harga dimsumnya itu dijualnya per pack, ya, isinya 4, berarti ini adalah resep untuk bikin 4 pieces dimsum misalnya, gitu, itu boleh, silakan, ya. Kalau ini kan saya bikinnya pokoknya ini resep untuk bikin satu produk, ya. Berarti di sini kuantitasnya 1 unit, komponennya apa aja? Oh, benangnya 4 unit, kain spandeknya 2 unit, iron logonya 1 unit. Ini nanti bisa disesuaikan ya, meter atau sentimeter atau gram atau kilogram. Jadi setelah kalian bikin BOM ini, ya, nanti di produk yang kalian jual di sini bisa kalian hitung harga HPP-nya secara komputasi. Tinggal diklik aja ini. Nah, nanti dia akan mengkomputasi dari material yang tadi kalian susun. Ya, misalnya benang tadi harganya 10.000, kalian pakai 4, berarti 40.000 untuk benang aja. Terus spandeknya tadi harganya berapa per meter? Misalnya per meter 20.000, kalian pakai 2 meter, 20.000. Jadi dia akan mengkomputasi, menghitung HPP-nya itu secara otomatis dari BOM yang udah kalian buat tadi. Jadi nanti kalian bisa lebih mudah menentukan harga jual. Ini kan hasil, ini udah bukan hasil ketikan manual ya, tapi ini udah ngambil
validasi, ini diketik dulu yang kalian terima berapa. Ternyata hanya 45. Ini bisa diketik teman-teman, bisa diubah ya. Kalau ternyata memang yang datang tidak sesuai atau ada reject ya. Iron logonya ternyata yang bisa kita terima hanya 45. Kalian klik validasi. Apa yang terjadi nanti? Ada pop-up seperti ini, buat back order ya. Buat back order bila Anda akan memproses produk yang tersisa nanti, dan jangan buat back order bila Anda tidak akan memproses produk ya. Ini simulasi yang kedua. Kalau tidak back order berarti nanti kita menerima saja 45-nya dan diproses sampai invoice nanti 45. Tapi kalau kita buat back order ya, yang 5-nya lagi nanti akan dikirim besokannya lagi. Itu ya. Coba sekarang kita ke inventory. Ya ini emang agak ribet ya alurnya ya. Bolak-balik. Kemarin kan kalian cuma ke sales saja. Paling ngecek invoice aja, ya kan? Paling cuma ngecek invoice. Tapi kalau ini kalian harus bolak-balik ke 3 dan 5. Sekarang kita lihat ke gudang ya. Wow. Nah ini yang belum kita terima, sisa 5 lagi. 5 yang tadi kita back order. Kan kita tadi minta 50, yang datang cuma 45. 5-nya kita back order. Kemudian ini masih belum kita terima, sehingga kita masih harus menunggu si 5 ini ya. Dia tidak akan bisa membuat invoice kalau ini belum kita terima ya. Jadi kita harus menerima dulu si 5 unit ini. Ceritanya sudah kita terima lagi ya, yang susulan ya. Setelah kita sudah menerima, nanti baru kita bisa cetak nah ini siap dipakulkan. Sudah bisa kita buat invoice-nya untuk kita bayarkan ke pemasok. Ya. Ini sesuai tetap 50 ya, karena kita bikin back order. Tapi kalau kita nggak buat back order, invoice nanti cuma 45, menyesuaikan. Kalau ini tetap 50 karena kita bikin back order. Oke. Kemudian kita buat tagihan. Habis buat tagihan, nanti kita konfirmasi. Kemudian ini harus diisi dulu ya. Tanggal tagihannya kita isi dulu, tanggal 25. Kemudian kita konfirmasi. Kemudian kita bayar. Ini bill-nya kalau kita cetak ya. Ini vendor bill yang harus kita bayar ke vendor. Kemudian ketika kita bayarkan, nanti statusnya akan menjadi lunas. Nah, Tapi statusnya menjadi lupa. Alurnya sama ya, seperti sel. Cuman ini kembali ya, kita yang membeli kepada vendor. Oke, kita lihat dari job desk ini. Tadi sini produk sudah, vendor membuat vendor sudah, prestis sudah. Kalau misalnya warehouse itu biasanya kalian sudah otomatis dibuatkan satu warehouse ya. Warehouse itu di inventory ini. Jadi kalian bisa cek di sini konfigurasi, kemudian gudang. Nah ini sudah tersedia satu gudang ya. Tapi kalian boleh membuat lebih dari satu gudang ya. Kalau kalian sudah belajar manajemen operasi kan ada tuh misalnya gudang khusus bahan baku, gudang khusus barang jadi misalnya gitu ya, untuk stok barang jadi. Jadi nanti di sini kalian bisa pakai alurnya. Rutenya apa?
hanya cabang saja, nanti dari gudang-gudang tersebut langsung ke customer. Seperti apa itu nanti bisa kalian atur di rute tadi, gitu ya. Jadi nanti semua produk yang sudah kalian beli, ya, kayak tadi saya beli apa sih? Benar? Atau Iron Logo ya? Iron Logo ya? Iron Oke. Logo. Tadi sebelumnya Iron Logo saya hanya ada 140, ya. Sekarang on hand-nya di gudang saya Iron Logo itu ada 190. Dia bertambah 50 unit karena proses pembelian tadi. Gitu ya. Paham? Paham Fawas? Zafar? Oke. Menu purchase tadi sudah, ya. Sampai ke invoice sudah. Nah, jobsit ini memang akan lebih banyak, ya. Waduh, yang kemarin